Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih melanjutkan yang materi yang minggu lalu, masih menguraikan sandi di sini ya. Jadi, kemarin kita sudah masuk ke contoh menguraikan sandi untuk yang 2 kali 2 ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke penguraian sandi 3 hil. Nah, kemarin saya berikan matrik seperti ini, matrik K-nya. Kemudian bagaimana cara mencari inverse dari matrik K ini? Apakah sudah ada yang mencari hasilnya berapa ya untuk matrik inverse K ini? Belum ada yang mencari matrik inverse-nya untuk K ini. Jadi Anda ingat untuk K-nya ini kan nanti untuk mencari K inverse ya. K inverse itu kan adalah kita pakai yang adjoint ya. Nanti 1/determinan K dikalikan adjoint K. Nah, adjointnya itu matrik adjoint itu adalah Anda ingat lagi matrik adjoint itu adalah berarti apa? Transpose dari matrik kofaktor ya. Misalnya ini Anda punya matrik kofaktor. Ini adalah transpose-nya. Jadi Anda cari dulu yang pertama determinannya berapa ya? Determinan dari matrik K ini berapa? Silakan dicari determinannya dulu ya. Determinannya berapa? Ini kata Marwah nilainya determinannya adalah 11. Yang lain gimana? Apakah sama 11? Oke, 11 ya. Nah, inverse dari 11 berapa ya? Kalau modulo 26. Oke, 19. Kemudian berarti ini yang Marwah tulis adalah inverse-nya apa bukan? Yang lain apakah sama dapatnya seperti Marwah untuk inverse matrik K-nya? Tahu saya tuliskan di sini dulu ya. Sebentar. Kan saya punya matrik K-nya adalah berapa? 1, 0, 1 itu ya. 3, 5, 2, 1, 1, 3. Tadi Marwah dapatnya katanya K inverse-nya adalah
Ini 3, 19. Ini per baris ya? Benar seperti ini ya, Marwa ya? 3, 14, 19. Kemudian 4, 7, 14. Nah, sekarang kalau misalnya Anda untuk meyakinkan benar nggak ya bahwa inverse yang Anda peroleh ini benar gitu ya. Ya, Anda tinggal kalikan saja. Matriknya K dikalikan K inverse, nanti hasilnya harus matrik identitas gitu ya. Atau K inverse dikalikan dengan K. Nah, ini udah dicoba apa belum? Sekarang dicoba, kita coba aja ya. Jadi, kalau saya kalikan ini, coba kita hitung ya. 1 kali 3, 3 ditambah 9, 12, 12 ditambah 4, 16 ya. Ini hasilnya nggak 1. Harusnya kan hasilnya eh, harus 1 ya. Jadi modulo 26 di sini. Ya, berarti masih belum benar ya hasilnya ya Marwah ya. Nah, sekarang langkah pertama adalah Anda harus mencari matrik kofaktornya ya. Oh, sebentar. Yang mana yang 14, Marwah? Susunannya bener gini nggak matrik K inverse-nya? Ini per baris atau per... Oh, matrik bawahnya 14, 7, 14 katanya. Oke, kita coba lagi. Kalau di sini 14, berarti ini berapa nih? 3 ditambah 9, tadi 12, 12 ditambah 14, ya 26 ya. Ada 26 modulo. Nah, 26 modulo 26 jadinya 0 ya. Harusnya kan 1. Ya, jadi ini masih belum benar ya. Jadi langkah pertama kita punya matrik K-nya. Saya tulis lagi K-nya di sini. K-nya itu kan adalah tadi 1, 0, 1, 3, 5, 2, kemudian 1, 1, 3. Nah, di sini kita cari matrik kofaktor dulu. C11 berarti berapa nih hasilnya? Masih ingat rumusnya? Berarti C11 itu adalah kan min 1. Ini pangkatnya 1 tambah 1 sesuai dengan indeks ya. Dikalikan M11. M11 itu berarti Anda menghapus baris pertama, kolom pertama gitu ya. Berarti M1 ini berapa nih? 5 kali 3, 15. 15 dikurangi 2 gitu ya. Ini kan 15 dikurangi 2. Sama dengan berarti ini 13. Anda punya C1. Kemudian C12. Silakan Anda cari ya. C13 berapa? C21-nya itu berapa? C22 berapa? Itu ya. Ya, silakan bantuin saya cari ini ya. C23 ini berapa? C31 berapa? C32 sampai C33 gitu ya. Kira-kira hasilnya berapa aja?
Oh, nggak muat ya. Berarti saya hapus dulu aja ininya. Oke, langsung yang di sini C23 langsung aja ya. C23-nya berapa? C31. Ini C32, C33. Oke, C22-nya 2, C23-nya 1, oke. C31-nya berapa? Ya, min 2, C32. Oke, min 1. C33-nya berapa? Oke, sudah semua ya. Sekarang kita tuliskan di sini. Jadi kita punya matrik kofaktornya itu adalah saya tuliskan matrik kofaktornya berarti ini tadi 13 gitu ya, sesuai dengan urutannya. 1, ini min 5, kemudian min 7, 2, 1, ini min 2, min 1, 5 gitu ya. Kemudian kita transposkan karena matrik adjoint itu kan matrik transpos dari kofaktor ya. Berarti ini hasilnya ya ini 13, 1, min 5, min 7, 2, min 1, min 5, sorry, kebalik salah. Min 2, min 1, 5. Nah, tadi jadi K inverse-nya itu adalah berarti tadi determinannya berapa tadi ya? Determinannya kan 11 ya, inverse-nya ada 19. Berarti langsung 19 dikalikan dengan 13, 1, min 5, min 7, 2, min 1, ini min 2, min 1, 5. Ya, Anda kalikan lalu Anda modulokan 26 ya. Ibu maaf Bu, yang kolom 2
Ya, baris bawah di 1, Bu. kolom kedua baris Ketiga itu bukan -1, Bu, harusnya 1. oh Yang satu yang plus. Ini. ya, Yang ini. yang C transpose, Bu. Oh, C transpose ini tadi salah ya, berarti saya. Ini kan min, berarti kan ini 1, oh, sebentar, min 7, 2, 1. Ini ya? Oke, terima kasih. Ya, sekarang kalau Anda kalikan, kemudian Anda modulokan 26, hasilnya berapa? Coba dihitung ya. K inverse-nya berapa nih? Lanjut ya, yang lain. Oke, 23. Kemudian yang baris pertama kolom ketiga. Oke, 14. Baris kedua kolom pertama. Ini 19 kali 1, 19 ya. Ini pasti 19. Saya tuliskan. Di sini 19. Yang ini juga 19 ya. Oke, 12. Terus 7. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, ini adalah K inverse-nya ya. Kita udah dapatkan K inverse-nya. Nah, selanjutnya setelah Anda punya K inverse, Anda cari plain text-nya. Tadi kan sandinya itu adalah S, L, X ya. Nah, ini Anda konversikan dulu seperti kemarin ya. Anda konversikan, kemudian nanti Anda kalikan dengan matrik K inverse-nya gitu ya. Kira-kira jadi apa? Silakan dicoba dulu. Ya, kita tuliskan S-nya apa? 19 ya. Kemudian L-nya 12. X itu adalah 24. A-nya 1. H itu adalah 8. D-nya adalah 4. Kemudian L-nya berapa tadi? L 12 ya. 12. I itu 9. D itu adalah 7. Ini 1. Ini 25.
N-nya adalah 14, X-nya adalah 24, Y-nya 25, X 24. Ya, untuk mencari plain text pertama, berarti ya, Anda kalikan K inverse dikalikan dengan C1 gitu ya. Tadi kita punya di sini inverse-nya adalah berapa tadi? Tingginya 13, 19, 9, 23, 12, 19, kemudian di sini berapa? 14, 7, 17. Kita kalikan dengan tadi berapa? 19, 12, 24 ya. 19, 12, 24. Oke. Ini Anda kalikan hasilnya berapa? Nanti Anda modulokan 26 ya. Ya, hasilnya 1, 23, 1 ya. Kalau Anda konversikan langsung jadinya apa nih? Ini jadinya huruf A ya. A, kemudian 23 itu adalah W ya. Ini A lagi. Kemudian P2. P2 kalau Anda hitung berapa hasilnya nih? Untuk yang kedua adalah 184 ya. Oke, silakan dicari hasilnya apa. Oke, 21 ya di sini. Nah, kalau kita konversikan 19 itu adalah ini huruf S ya. Kemudian 13-nya itu adalah M. 21-nya adalah U. Ya. Berarti baru awasmu gitu ya. Ya, Anda lanjutkan, nanti hasilnya kira-kira apa? Untuk yang P3 ini ya, 12, 9, 7 kekalikan ini ya. Ya, dicoba dulu nanti hasilnya apa ya. Oke. Konversikan sekalian hurufnya di sebelah sininya. Hasilnya apa?
Oke, kita sudah dapat apa tadi ini? Awas, musuh, dat gitu ya. Ya, kira-kira udah bisa ketebak ya. Yang terakhirnya pasti ANG gitu ya. Jadi kalau Anda uraikan sandi ini adalah awas, musuh, datang gitu ya. Ya, saya rasa bisa ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke slide di sini yang di penguraian. Oke. Sekarang kita ke sini ya. Oh, ini nggak kelihatan, mohon maaf ya. Jadi, misalkan saya punya ada P1, P2, Pn adalah vektor plaintext yang saling lepas gitu ya. Kemudian ada C1, C2, Cn adalah cipertext yang bersesuaiannya. Maka nanti kita bisa membentuk suatu matriks P. Di sini isinya adalah dari vektor plaintext tapi ditranspozkan di sini ya. Kemudian juga C-nya juga sama, matriks C-nya itu adalah nanti kita vektor cipertext ya, Anda transposkan. Nah, ini untuk apa? Ini sebenarnya kita ingin menguraikan sandi, tapi kalau tidak diketahui matriknya gitu. Kalau tadi kan kita kalau sandi 3 hil diketahui matriknya. Kalau ini tidak diketahui matriknya, tapi diketahui bahwa katanya cipertext-nya hasilnya ini gitu ya, atau plain text-nya hasilnya ini. Jadi nanti kita bisa menguraikan sandinya. Jadi, nah ini ada contoh misalkan ya. Saya punya sandinya seperti ini. Kita ingin menguraikan sandi tersebut, tapi kita nggak punya matriknya nih. Tapi cuma dikasih tahu bahwa katanya 4 huruf yang pertama ini gitu ya. IOSB kalau Anda konversikan, Anda uraikan, nanti dapat hasilnya adalah ini, dear gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan kalimat ini sebagai kunci. Jadi langkahnya di sini adalah kita menguraikan tadi yang dir-nya itu kita konversikan sesuai dengan angka. Kemudian kita juga menentukan yang sandi di awal ini ya, kita punya IOSB, kita konversikan dengan bilangan. Kemudian kita ambil ini sebagai P1 gitu ya, plaintext 1, ini P2. Dan ini adalah cipertext yang 1, ini cipertext yang kedua. Lalu kita bentuk jadi P1-nya adalah, berarti kita transposkan ya, ini kan yang 45 saya tuliskan jadi gini. Jadi matrik kolom. Begitupun yang C. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu matrik untuk mencari matrik inverse-nya gitu ya nanti ya. Jadi caranya di sini kita buat matriks C-nya. Matriks C-nya seperti ini, kemudian matriks P-nya adalah ini gitu ya. Kemudian nah ini kita buat seperti yang menggunakan mencari inverse yang OBE ya. Jadi kita membuat suatu matrik partisi seperti ini bentuknya. Jadi matrik partisi yang sebelah kiri adalah matrik cipertext, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah matrik plaintext-nya gitu ya. Kemudian kita lakukan OBE dengan tujuan nanti sebelah kiri jadi harus matrik identitas, nanti yang sebelah kanannya adalah jadi matrik inverse gitu. Nah, sekarang kita lakukan di sini. Awalnya kan kita punya ini ya. Ini adalah yang sebelah kiri adalah matrik cipertext, sebelah kanan adalah matrik plaintext-nya. Kemudian di sini angka 9 ini harus jadi 1. Nah, makanya kita kalikan dengan inverse dari 9. Inverse dari 9 adalah 3 gitu ya. Maka kita kalikan semuanya. Baris pertama kita kalikan dengan 3. Maka dapat hasilnya 1, 45, 12, 15. Kemudian yang 45 kita bisa modulokan dulu. Modulo 26 jadi 19 di sini ya. Kemudian tujuannya adalah yang 19 ini harus jadi 0. Maka baris kedua ini kita kurangi dengan dikurangi dengan 19 kali baris pertama gitu ya. Maka dapat hasilnya ini. Kemudian karena hasilnya negatif, Anda modulokan dulu, modulokan 26, lalu diperoleh hasilnya 0, 5, 7, 19. Kemudian yang angka 5 ini harus jadi 1,
Ya, jadi 1, maka kita mengalihkan 5 ini dengan inverse-nya. Inverse dari 5 adalah 21 gitu ya. Maka kita kalikan, nanti dapat hasilnya ini. Kemudian ada modulokan gitu ya, dan seterusnya sampai didapat hasilnya yang sebelah kiri sudah ini adalah matrik identitas, yang sebelah kanannya ini adalah inverse-nya. Kita sudah dapatkan inverse-nya. Nah, setelah Anda memperoleh inverse ini, kita bisa menggunakan untuk menguraikan sandinya tersebut. Nah, tadi kita peroleh bahwa inverse, tapi ini transpose-nya adalah bentuknya seperti ini ya. Kalau kita transposkan, maka kita akan dapatkan matriknya bentuknya 1, 17, 0, 9. Ini adalah sebagai matrik pengurai sandinya nantinya. Nah, kemudian kita coba nih, benar nggak ya gitu ya. Nah, dengan punya inverse ini, kita kalikan dengan yang 9 kali 15, tadi yang di awal itu adalah yang di ini ya, yang di sini. Nah, ini I dengan O gitu ya. 9, 15, jadi Anda kalikan dapat hasilnya 45. 45 dikonversikan adalah DE gitu ya. Dan seterusnya. Ini saya baru menguraikannya hanya sebagian, belum semuanya. Tapi nanti kalau Anda uraikan semua, nanti bisa Anda peroleh hasilnya adalah ini ya. Kalau ini tanpa ini masih belum diinikan, ini masih hasil dari dua gitu ya pasangan. Kemudian kalau kita tuliskan berarti dear Ike send thanks gitu ya. Kalimatnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita coba latihan.